Dan sekarang kita lanjut ke update. Tadi ada beberapa masalah yang kita hadapin ya. Bukan masalah, maksudnya kayak ada kondisi yang kita hadapi di bagian anggota ya. Select anggota. Di sini contohnya nama anggotanya masih kosong, dan bersama ini masih kosong, masih 0. Lalu, kalau misalkan kita mau nambahin tabel baru, tabel anggota, dan kita add alamat varchar dengan tipe kita varchar. Sebelum saya jelaskan mengenai atur tabel itu di DL. Oke. Nah, sekarang ada tabel baru nih. Nah, ini 0 semua nih, gara-gara tabelnya baru. Gimana cara kita menambahkan data tersebut? Nah, kita bisa menggunakan update. Query update. Ini merupakan query yang digunakan untuk memodifikasi data yang sudah ada pada kolom tabel. Tuh, ini kan datanya udah ada ya. Semua baris ini ada anggota udah ada. Cuman ini masih 0 aja alamatnya, nomor telepon, nama anggotanya masih kosong, itu masih nggak isi. Kalau kita mau ngisi, mau modifikasi mungkin, atau nggak gitu mau mengubah gitu isiannya, misalkan kita ini namanya Maria, kita mau ubah namanya ke Mario, seperti itu, kita bisa menggunakan query update. Misalkan kita mau ngasih alamatnya dulu nih, kita mau ngasih alamatnya semuanya ke Denpasar, misalkan. Update anggota, set alamat sama dengan Denpasar. Oke. Nah, apa yang mau kita lakukan di sini? Kita melakukan update pembaruan pada tabel anggota, di mana kita ingin memasukkan value alamat ini dengan Denpasar. Oke. Nah, rows match-nya 8 karena kita nggak ada ngasih kondisi setelahnya. Dan yang change, yang berubah adalah ada 8 row, 8 baris, dan 0 warning. Ya. Oke, kita cek lagi. Select from anggota lagi. Nah, udah keisi itu semua alamatnya Denpasar, itu semuanya ya. Karena kita nggak ada ngasih kondisi sama sekali. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau ngasih kondisi nih? Misalkan kita mau ngasih alamatnya Badung, gitu, ke beberapa anggota saja. Set alamat, masih sama kayak tadi, Badung. Bedanya kita ngasih where. Where itu merupakan salah satu kondisi atau ekspresi yang kita berikan kepada query ya. Nah, di mana kondisi ini harus dipenuhi. Anggota, misalkan kita mau ngasih anggotanya 1, kita mau ngubah Dinda ini alamatnya ke Bandung, terus or ID anggota sama dengan 5. Nah, ini misalkan. Nah, oke. Rows match-nya ada 2, yang berubah ada 2 juga. Ini, apa yang kita lakukan di sini? Kita select dulu. Oke. Maaf, ada typo. Select from anggota. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita melakukan update dengan memasukkan alamat, kata alamat berupa Badung, di mana nih kondisinya ID anggotanya harus benar sama dengan 1, atau ID anggotanya harus benar sama dengan 5. Nah, di sini nanti MariaDB-nya akan ngecek satu persatu semua ID anggotanya ini, yang mana yang memenuhi kondisi dari where ini. Begitu. Nah, kondisi yang diberikan, ID anggotanya harus 1 atau 5. Nih, yang pertama ID anggotanya 1 kan. Jadi benar, kondisi yang pertama benar. Meskipun kondisi yang pertama benar, kondisi kedua salah, atau sebaliknya, juga nggak apa-apa. Saja kalau OR itu salah satu dari kedua kondisi ini harus benar. Itu cara kerja OR. Gitu. Berbeda dengan AND. Mungkin nanti kita akan jelaskan. Nah, karena di sini ada 2 baris yang gini ya, yang sesuai dengan kondisi yang diberikan, yaitu ID anggota 1 dan ID anggota 5, maka dia akan berubah nih. Dia akan ke-update alamatnya ke Bandung. Itu. Lalu bagaimana kalau kita mau ngasih dia itu lebih dari ID anggotanya lebih dari 2 gitu, misalkan kita mau ngasih di 4 tuh. Bisa edit anggota. Salah satu caranya adalah menggunakan OR lagi. Gianyar ya. Gianyar misalkan. Where ID anggota sama dengan
2, or ID anggota sama dengan misalkan 3, nggak ada 3 tadi udah diubah ya. ID anggota or ID anggota sama dengan 6. Mungkin kita coba 3 dulu. Oke. Nah, yang sesuai adalah 3, sama kayak tadi ya, 2. Setidaknya salah satu dari kondisi ini harus benar kalau kita menggunakan OR. Berbeda lagi dengan N-nya nanti ya. Kita cek. Transform anggota. Nah, berubah ya. Si 2 Rian berubah, Maria berubah, Yanti berubah. Oke, itu OR. Nah, gimana kalau misalkan kita mau ngasih N? Kita menggunakan N. Kita kan OR-nya atau itu sudah. Kalau N dan itu bagaimana? Ini anggota set. Contohnya ini ya. Nama anggotanya. Nama anggotanya masih kosong. Salah satu caranya yang paling ini kan kita bisa langsung ngasih ID anggotanya aja ya. Where ID anggota sama dengan 3 gitu. Misalkan. Oke. Tapi kita juga bisa menggunakan pakai N. Di mana nomor teleponnya sekian dan alamatnya adalah sekian. Itu contoh N-nya. Mungkin kita coba di ID anggota dulu ya. ID anggota yang satu aja soalnya belum. Alamat sama dengan nama kota sama dengan Tanti itu misalkan. Where ID anggota sama dengan 3. Oke. Nah, bisa satu doang ya kayak gini juga nggak apa-apa. Kita cuma ngasih satu kondisi. Nah, karena ID anggotanya bersifat unik, jadi nggak mungkin ada double nih nama anggotanya yang namanya Tanti. Itu kan cuma ada 3 cuma ada satu aja ya yang namanya 3. Kita lanjut lagi ke N yang tadi. Misalkan kita update anggota set. Misalkan alamat lagi sama dengan Badung. Where ID anggota sama dengan 4 and ID anggota sama dengan 7 misalkan. Nah, tadi sama OR kan dia bisa mengubah kedua-duanya langsung. Kalau misalkan N, nah 0. Kenapa? Karena ID anggota ini sifatnya unik kan, dan N ini sebenarnya memerlukan kedua kondisi yang diberikan untuk benar. Berbeda dengan OR, setidaknya satu aja harus benar kan. Kalau N harus keduanya benar. Jadi ada 0 baris yang di affected, yang terpengaruhi. Karena emang udah nggak valid aja ini. Kan nggak mungkin ada yang anggotanya kedua-duanya sama dengan 4 dan 7. Gitu nggak mungkin. Oke, aplikasi lain mungkin update anggota set. Alamat alamat sama dengan oh enggak deh. Oke. Mungkin cukup dulu mungkin untuk where-nya di sini. And dan or. Apa ya lagi satu? Misalkan gini. Update anggota set. Alamat sama dengan kita bisa menambahkan aritmatika juga di sini ya. Set alamat sama dengan Gianyar itu misalkan. Aritmatika seperti apa? Oh, jangan ada Gianyar. Mungkin yang belum ada Bangli. Oke, Bangli. Where ID anggota ini kan sama dengan 4. Kita juga misalkan lebih lagi kurang dari itu juga bisa. Ini misalkan ID anggotanya harus lebih dari atau sama dengan 5. And ID anggota kurang dari sama dengan 8. Oke, contohnya begini. Oke, ini semua langsung berubah ya. Arti nih, ya nih, kayak gimana. Apa yang terjadi?
kita mau mengubah tabel anggota dengan menambahkan dengan set alamatnya Bank Li, di mana ID anggotanya itu harus lebih dari atau sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5 ini ada ini semua kan. Arti ini ganti ke Kiara 5678, dia memenuhi, dan ID anggotanya aku kurang lagi sama dengan 8. Kurang lagi sama dengan 8 kan semuanya nih kan. Nah, dia akan memilih yang memenuhi keduanya, di mana ID anggota aku lebih dari 5 dan kurang lagi sama dengan 8. Dan yang memenuhi adalah 5, 6, 7, 8 ini. Begitu. Kalau misalkan kita set ke OR, dia bakal semuanya keubah. Karena ya aku salah satu kondisi aja yang benar. Gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pegawai ya. Pegawai set alamat sama dengan atau tabel dulu. Biar sekalian semuanya dikasihin alamat. Add alamat sama dengan varchar, maaf, 20. Add alamat varchar 20. Oke. Dah, terus update dulu. Misalkan semua pegawai add set alamat sama dengan misalkan kedua-duanya dari Denpasar. Oke. Nah, kita mastiin. Nah, bisa nih semuanya. Oke. Kita lanjut mungkin select from detail peminjaman. Nah, misalkan bisa nggak kita mengubah update-nya ini di aritmatika seperti ini, 5. Misalkan kita mau menambah, mengurang, membagi dendanya ini. Misalkan bisa. Contohnya di detail peminjaman. Set denda sama dengan denda dikurangi 2000. Where ID detail peminjaman sama dengan 1. Kita mau mengurangi denda dari ID detail peminjaman 1. Nah, oke, kita select lagi. Nah, lebih kurang nih. Update itu juga bisa seperti itu. Dia bisa mengurangi, menambah, dan semacamnya. Oke, mungkin itu aja untuk update. Tunggu sebentar. Nah, saya izin minum dulu tadi. Oke, lanjut ke delete. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, delete itu sederhana, sama seperti namanya. Delete itu digunakan untuk menghapus data yang sudah ada pada kolom table. Begitu. Nah, delete itu bisa digunakan dengan kondisi sama seperti update-nya. Kita menambahkan where, dan semacamnya itu bisa. Where ini, where itu, digunakan kondisi untuk delete-nya. Oke. Berbeda dengan insert yang nggak bisa ya, karena emang dari awal nggak ada datanya. From anggota. Kita switch ke anggota dulu. Sekarang kita mau menghapus salah satu data nih. Delete from anggota, where ID anggota sama dengan 4. Nah, cukup sama ya, seperti update untuk bagian kondisinya. Kita mau menghapus data dari anggota di mana ID anggotanya sama dengan 4. Nah, ini bakal kehapus nih nanti. Oke, kita coba. Oke, cek. Select. From anggota. Hapus. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau ngedelete data dari ID anggota yang mana dia merupakan foreign key ya, foreign key dari peminjaman tadi. Mungkin kita select aja langsung dari peminjaman. Kita bisa langsung lihat. Nah, misalkan. Kalau misalkan gimana kalau kita mau menghapus foreign key yang ada di sini. Nah, kita cek dulu. Nah, misalkan nih ID anggota 2, 3, dan 1 ini udah minjam ya. Oke. Misalkan kita mau delete from anggota where ID anggota sama dengan 1. Nah, dikasih pesan error sama dia. Nah, sebelumnya kita saya sudah menjelaskan mengenai foreign key.
Oh ya. Oh maaf, ini errornya beda. Ini error gara-gara saya salah ketik. Bukan error yang ini misalnya. Where ID anggota sama dengan 1. Oke, kayak gini. Nah, ini baru benar. Nah, dia bilang cannot delete or update a parent row. A foreign key constraint fails. Nah, sebelumnya kita sudah membuat constraint key, foreign key constraint ya, saat kita membuat tabel child table seperti ID peminjaman yang dia memiliki foreign key dari tabel lain dan juga ID peminjaman. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita menghapus atau mengubahnya itu sudah di set di constraint-nya. Di sini kebetulan pada tabel peminjamannya ini, kalau misalkan kita ingin melakukan update, dia akan mengikuti update yang di update-nya. Kalau misalkan kita ingin melakukan delete, dia akan merestrict atau menghalangi delete tersebut. Nah, karena kita mencoba untuk mendelete ID anggota sama dengan 1, yang mana merupakan foreign key dari peminjamannya ini, dia akan dihalangi, dia akan di-restrict, dia nggak bakal dikasih, begitu. Oke, itu salah satu contohnya. Lalu, kita lanjut lagi buat delete anggota ya. Anggota. Kalau misalkan kita mau delete lebih dari 1 misalkan, kita juga bisa ngasih kayak gini. Nama anggota sama dengan Yanti. Yanti, di mana nama anggota sama dengan Yanti, or, nah, nama anggota sama dengan Ray, misalkan. Nah, Yanti sama Ray ini kebetulan belum terikat dengan child table manapun, jadi kita bisa mengubah, menghapus ya. Oke. Nah, kita cek lagi. Select from anggota. Ini udah kehapus. Oke. Mungkin kita coba insert satu gini ya. Insert from insert into, maaf, bukan from. Insert into anggota values. Ini kita iseng nambahin dulu. 4 Kina. Terus nomor teleponnya. Oke. Terus yang nomor 6. Trisna misalkan. Terus nomor teleponnya 08. Oke, itu misalkan. Column doesn't match. Oh iya, saya lupa. Kita udah ngisiin alamat ya. Maaf. Into anggota values 4 Kina, nomor teleponnya. Oke. Terus alamatnya mungkin di Denpasar. Maaf. Oke. Terus 6 Yulia misalkan. Terus nomor teleponnya 8 koma. Terus oh ya, alamatnya lupa lagi. Alamatnya mungkin Badung. Nah, oke. Ini contohnya, itu anggota values 4 Kina, terus Badung. Oke. Ini contohnya. Kalau misalkan kita mau lakuin delete from anggota, where ID anggota lebih dari atau sama dengan 4, and sama kayak yang sebelumnya, kurang dari atau sama dengan 6. Maaf, ID anggota kurang dari sama dengan 6. Oke, itu contohnya. Nah, kehapus ya. Oke. Caranya juga sama seperti update yang tadi ya, buat bagian kondisinya. Oke, itu untuk delete. Delete tadi kita udah nyoba delete yang satu doang, dengan menggunakan satu kondisi, gunakan kondisi OR dan gunakan kondisi AND. Dan juga
lebih dari kurang dari seperti ini.